Pernah tolak MU, inilah 7 fakta Cole Palmer wonderkid Man City. 1. Bakat terlihat sejak kecil. Satu dari pelatih Man City, Graeme Fowler. Salah satu sosok yang melihat bakat Palmer sejak kecil. Fowler melihat Palmer kala dia masih bermain sepak bola dengan NG Wythenshawe, klub lokal di kampung halamannya. 2. Pilih Man City ketimbang Man United. Bakatnya juga tercium oleh rival sekota City, Manchester United pada 2010 silam dan menciptakan derby Manchester dalam perebutannya. Kala itu MU dengan sejarah besar dan dilatih Sir Alex Ferguson cukup menggoda banyak pemain. Tapi pada akhirnya Palmer dan keluarganya memilih City dan bergabung di akademi mereka sejak U8. 3. Pemain serba bisa. Kendati berperan sebagai gelandang kreatif dan sering berposisi sebagai gelandang serang, Palmer dapat bermain di banyak posisi di lini depan, seperti penyerang sayap. Selain gelandang serang, 4. Sudah merasakan kesuksesan. Selain pernah mendapatkan medali dan memenangi titel Piala Liga dengan tim senior City, Palmer juga sudah punya banyak pengalaman di tim yang memenangi trofi dan bahkan ia jadi pemimpin di usia U18. 5. Dipercaya timnas Inggris sejak usia muda. Palmer pemain reguler di timnas usia muda dan mewakili negaranya dari level U15 hingga U18. Pernah tampil sebanyak 30 kali untuk tim U15 sebelum naik ke U18 dengan 6 penampilan dan 1 gol. 6. Pengakuan Pep Guardiola, rencana jangka panjang City. Apabila Pep sudah berbicara memuji pemain, itu sudah dapat digambarkan sebagai pengakuan besar akan talentanya. Itulah yang terjadi kepada Palmer. Guardiola pun telah memberinya debut di Liga Champions serta penampilan di tim senior pada ajang Community Shield. 7. Banjir pujian. Mantan bek kiri timnas Inggris Ashley Cole dibuat kagum dengan kecerdasan bermain Palmer dan ia melihat masa depannya cerah darinya. Legenda City, Paul Dickoff turut dibuat kagum oleh Palmer seraya memuji mentalitasnya. Utamakan keselamatan pemain, Man City lakukan protokol tambahan dalam latihan. Asisten pelatih Manchester City Rodolfo Borrell telah mengungkapkan langkah-langkah tambahan yang telah diperkenalkan oleh klub dalam upaya untuk mengurangi resiko infeksi COVID-19 di City Football Academy. Dengan Manchester City yang tersisa dalam persaingan di 3 lini pada tahap pertengahan musim ini, berita tentang 21 personel tim utama yang masuk ke dalam isolasi karena alasan terkait COVID pekan lalu memberikan kejutan yang tidak menyenangkan bagi mereka yang terkait dengan klub. Berbicara kepada pers setelah maju ke babak berikutnya kompetisi, bos sementara Manchester City mengungkapkan langkah-langkah yang diambil oleh klub untuk mengurangi resiko infeksi di dalam basis pelatihan. Klub ini 100% sama seperti di awal pandemi. Kami telah kembali ke protokol pelatihan yang ada di awal pandemi. Ada banyak paduan dan saran tentang para pemain yang berusaha meminimalkan situasi beresiko. Tapi yang jelas, virus ada di mana-mana, terutama bagi orang-orang yang memiliki anak. Di penghujung hari, mereka pergi ke sekolah dan melakukan kegiatan dan Anda bisa mendapatkannya dari mana saja. Dalam hal klub melakukan yang terbaik dalam hal protokol dan panduan serta memperbarui situasi. Tetapi kami berusaha meminimalkan situasi resiko. Selain dari apa yang terjadi di lapangan, komentar Rodolfo Borrell sangat menggembirakan mendengar tentang Manchester City yang mengutamakan keselamatan para pemain dan staf mereka di atas prioritas mereka. Termasuk duo Manchester City, ini starting 11 termahal di dunia pada awal 2022. Awal 2022 ditandai perubahan bandrol sejumlah pemain bintang. Ada pemain yang bandrolnya melejit, sebaliknya tak sedikit pula yang bandrolnya anjlok. Perubahan bandrol ini berdampak terhadap perubahan komposisi starting 11 pemain termahal di dunia. Ada nama baru yang masuk, ada pula nama yang terlempar dari daftar starting 11 tersebut. Dalam daftar starting 11 termahal di dunia saat ini, ada sejumlah pemain baru. 2 di antara pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah penggawa Manchester City. Siapa saja selengkapnya para pemain yang masuk ke dalam starting 11 pemain termahal di dunia saat ini? Gianluigi Donnarumma PSG bernilai 65 juta euro.
Trent Alexander-Arnold Liverpool bernilai 80 juta euro. Rafael Varane Man United bernilai 65 juta euro. Ruben Dias Man City 75 juta euro. Alphonso Davies Bayern Munich 70 juta euro. Mohamed Salah Liverpool 100 juta euro. Bruno Fernandes Man United 90 juta euro. Kevin De Bruyne Man City 90 juta euro. Vinicius Junior Real Madrid 100 juta euro. Erling Haaland Borussia Dortmund 150 juta euro. Kylian Mbappe PSG bernilai 160 juta euro. Usia bukan masalah, Man City pertimbangkan rekrut Modric dari Madrid. Klub kaya raya Premier League Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong gelandang senior milik Real Madrid, Luka Modric. Pasalnya, kontraknya berakhir pada musim panas 2022 nanti. Ia belum memperpanjang kontrak tersebut. Saat ini Modric masih membuka kans untuk bertahan di Real Madrid. Di sisi lain, Real juga siap memperpanjang masa bakti sang gelandang. Situasi ini kabarnya menarik perhatian Manchester City. Kabar tersebut diklaim oleh El Nacional. Mereka melaporkan bahwa Manchester City kini terus mengamati hasil nego antara Modric dengan Madrid. Jika nantinya gelandang serba bisa itu kehabisan kesabaran, maka City akan bergerak untuk berusaha memboyongnya ke Etihad Stadium. City dilaporkan terkesan dengan penampilan Modric, padahal ia sudah berusia 36 tahun. Laporan itu juga menambahkan Modric punya rencana untuk gantung sepatu di Madrid. Ia juga bersedia menerima pemotongan gaji agar bisa bertahan di Santiago Bernabeu sampai tahun 2024 mendatang. Modric lantas mengaku ia bisa tampil apik karena merasa awet muda. Ia mengaku tak merasa usianya kini sudah hampir mencapai 40 tahun. Saya merasa sangat baik. Saya seharusnya tidak melihat usia saya dan hanya fokus pada penampilan saya dan apa yang saya lakukan di lapangan. Usia tidak menjadi masalah seiring berjalannya waktu, karena pemain dapat memperpanjang karir mereka. Saya merasa belum mencapai 30, kata Modric di situs resmi Madrid.